efeknya gitu. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan. Nah, akhirnya kalau dilihat Iran itu kepepet dalam perang udara. Dia tidak punya pesawat dan ini ya, pertahanan udara yang bagus juga. Beli radar dari Cina juga sama. Terus kemudian juga masih mengandalkan pesawat F-14 Tomcat yang ada di film Top Gun-nya Tom Cruise dulu tahun 80-an. Itu yang kemarin kita lihat dihancurkan itu. Waduh, ini kok masih pakai pesawat jadul walaupun sebenarnya di zamannya itu pesawat paling canggih sebenarnya F-14 itu. Cuman dia perawatannya terlalu mahal, makanya Amerika sekarang nggak pakai itu lagi, sudah pakai ke ini, ke F. Mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Ini saya lagi nemeni istri belanja daging babi. Jadi kalau jelasinnya kayak Om Bung Toba ini enak ya, runut satu-satu, nggak muter-muter balik sana lagi, satu-satu panjang tapi runut. Jadi kita tadi catat-catat mulai dari mana, oh, kenapa Amerika nggak mau turut campur, kenapa bisa tahu bunkernya di mana, kenapa bisa klaim bahwa dia tahu di mana posisinya si Khomeini, sampai tadi mengapa Iran tidak setuju dengan Abraham Accord. Nah itu enak runut tuh, gitu ngomong-ngomong ya. Teman-teman yang lain juga gitu. Makanya kalau si Ompung ini kan apa namanya memang ilmuwan ya, jadi terbiasa runut. Nah Anda yang tidak terbiasa runut, dicatat poin-poinnya. Ya, poinnya aja dicatat ya. Kayak kemarin si Ben Menora itu bagus tuh ya, si Ben Menora itu bagus tuh. Dicatat sama dia ininya, catatannya. Jadi nggak muter-muter, panjang tapi runut, enak tuh. Terus kita langsung mau potongnya di mana nih tadi. Nah, tapi kalau balik lagi tadi saya ada mau tanggapi sedikit ya. Mengapa mengapa si siapa namanya si eh saya mau bilang apa tadi ya? Oh ya, eh Iran itu media-media Indonesia itu tidak akan pernah jujur, selamanya tidak akan pernah jujur. Karena dia tidak berpihak pada Iran, dia tidak berpihak pada Hamas. Dia tidak berpihak kepada kemanusiaan, dia hanya berpihak kepada Mana kepentingan. sa Catholic nan? Mana boleh nan kawin? Pak Andi ini Pak bocor Andi halus bocor nih. ya. Ini mana nih? Waduh, saya lagi nyetir lagi nih bentar. Ah, Pak Andi nih, Pak Andi bocor halus. Lanjut Semoga Pak orang. Paul, aman. Ya, jadi Indonesia itu selamanya dia tidak akan pernah objektif di dalam segala pemberitaan apapun. Karena dia tergantung kondisi saat itu. Contoh paling nyata nih, ya, kasus saya dengan kasus saya Fudin, besar mana coba sebetulnya? Ya kan? Ya nggak ada yang lebih besar, tapi kenapa pemberitaan saya lebih heboh? Karena waktu itu Jokowi lagi mau ngelepasin kalau nggak salah bandingnya Omnibus Law kalau nggak salah ya waktu itu ya. Zaman itu Omnibus Law itu membahayakan loh, saudara ya, membahayakan undang-undang yang negara memihak kepada pengusaha sebetulnya dalam Omnibus Law itu. Dan lalu di situ negara memihak pada pengusaha dan merugikan rakyat jelata. Kenapa? Karena sudah dapat diramalkan akan terjadi PHK massal suatu hari, ya kan? Nah, tetapi kemudian ada demo-demo kecil, udah hilang. Begitu kasus saya naik, itu sengaja tuh dibikin 3 bulan tuh, ya berturut-turut. Kayak nggak ada berita lain. Jadi ada berita omnibus, ada berita ini, wah hilang semua tuh langsung tuh. Ya kan, kayaknya bicarain Joseph Paulusang itu paling enak. Malah sengaja diinterview tuh ya. Kasus Oppo diinterview, udah ada khusus acara khusus ya kan, si Mbak Balkis sama si Mas ya, ya Adiaksa itu ya, dan apa namanya Diarsa itu kan aneh itu kan, itu saya itu aneh sekali, saya sampai malu malu sendiri ya di interview gitu, sampai oh soal Oppo, sampai oh, masalah apa, sampai di interview begitu ya. Nah tapi saya tahu mungkin saya bilang, ini jebakan politik di saya nih, sama nih kasus-kasus yang Hamas. Indonesia nggak tertarik bela Hamas sebetulnya, nggak ada urusannya. Indonesia nggak bakal berani maju perang, nggak bakal berani bela, nggak ada urusannya. Indonesia itu dari dulu nggak mau urusannya begitu begitu tuh orang Indonesia. Nah tapi masalahnya adalah
buat itu tadi supaya pada orgasme menggelinjang-gelinjang pada lemes semua, kelimpe-limpe itu kalau ayam habis orgasme itu kan bisa mencret-mencret, bisa lese-lese begitu kan, sampai terkapar di tanah begitu deh pokoknya dah. Dibikinlah sehari orgasme 10-40 kali kan. Nah, dibikin orgasme sampai udah lemes itu. Kerja nggak bisa, mikir nggak bisa, mau demo pun malas karena sudah terkapar kan. Nah, dibikinlah, iya kan? Dibikinkanlah sebuah mainan dildo, ya kan, sex toy supaya masyarakat Indonesia semua bisa orgasme berjemaah dan orgasmenya multiple orgasme. Wah, biar sampai lecet deh pokoknya. Makanya kasus Iran juga ini ya cuman begitu-begitu aja teriak oh, nih Prabowo datang gitu. Pak, Anda pikir semua ya kalian ya. Prabowo ketemu sama eh, Iran mau ketemu diundang. Terus mau apa coba? Untungnya apa buat Indonesia? Emang Iran kasih duit? Nggak akan lah Iran ngasih duit. Mau apa lagi? Emang Prabowo mau ngasih duit? Nggak juga. Ini orang kere ketemu orang kere. Dan semua apa coba? Iya cuman bahas keluhan aja, bahas orang suci. Kenapa orang itu bisa kaya ya? Cuma begitu doang kan? Atau ya kita ini nasibnya kere, cuman kita bilang aduh ya Allah, ya nasib Allah subhanallah. Kan kalian cuma begitu doang. Nah, kalau misalnya kalian ini sekarang Prabowo katanya ketemu Rusia. Nah, Prabowo ini kegeeran nih ceritanya nih. Dia pikir Rusianya bisa ngasih duit, jadi nggak bisa. Kalau Prabowo ketemu sama si Jinping masih masuk akal. Kemarin udah bener. Diterusin, mata uangnya kan diremin biar ketemu Rusia. Hari ini ketemu Rusia mau ngapain? Prabowo ketemu Rusia. Orang kere ketemu orang kere. Mau jemput Ibu Koni kali ya. Bisa jadi mau jemput Ibu Koni. Sebenarnya begini Pak Ada, Paul, ya, ini sedikit lah ya kita mungkin saya nah, juga salah tapi nggak apa-apa. Kalau kita lihat ini isu ini agak sedikit panas masalah ketika Rusia mau buka pangkalan pangkalan udara di Papua Pak gitu. Nah ini kemarin dari Australia kalau nggak salah perdana menterinya kan datang. Salah satu keberatan Australia itu adalah membuka pangkalan pangkalan angkat ini pangkalan pesawat pembomnya Rusia di Papua, di Merauke atau di mana gitu kan. Itu kan strategis sekali kalau nanti dia harus bergerak membom itu yang dibilang Pak Tobing pangkalan Amerika yang di mana di ini ya di dekat ini di Pasifik itu pulau apa namanya saya lupa nanti keingat. Nah itu jadi itu negara-negara Eropa itu sudah keberatan dengan permainan politiknya Prabowo sepertinya itu dia mau apa ya dia mau gini Pak Paul kayak orang dagang mau meningkatkan harga dirinya Pak Paul gitu di mata kedua kedua kelompok ini gitu seolah-olah dia punya posisi tawar tetapi ini permainannya agak sedikit ya kalau menurut saya sih kurang ini ya kurang kurang wise gitu kalau menurut saya ya sebagai analis. Kenapa? Ya bisa-bisa nanti Amerika, Australia gitu ya di Guam pangkalan ini pangkalan pangkalan Amerika ada di Guam. Nah itu nanti bisa membuka semacam kayak zaman perang dingin dulu perlombaan senjata di regional di wilayah gitu. Nah ini yang menjadi persoalan sekarang pergi ke Rusia. Padahal sebelumnya Indonesia kan kalau nggak salah diundang juga ya ke G7 ya. Itu diundang tapi kan nggak datang. Akhirnya pergi ke Rusia. Saya nggak kalau ngelihat ini begini Pak Paul. Ini kembali lagi bos kita ini kan senangnya kan dengan bisnis pesawat, persenjataan, alutsista gitu ya. Nah kadang-kadang kalau negara maju ini, kalau dia mau jual produknya, kita tahu kan akhir-akhir ini kan produk persenjataannya Rusia itu kan pasarnya itu kan lagi jatuh Pak Paul. Kenapa? Karena kegagalan Rusia menang telak di perang Ukraina itu terbukti bahwa apa yang dikatakan Rusia ini, misalnya waktu konflik di Ukraina banyak persenjataan tank sisa dari era perang dingin dan semua bentuk senjata lain ternyata nggak ketika dibuktikan di lapangan nggak ampuh Pak Paul itu persoalannya pesawat jet juga. Nah sekarang kita di Iran ini punya punya Sukhoi Sukhoi berapa? Sukhoi 35 katanya Iran satu skuadron, satu pun nggak ada yang muncul. Kenapa? Saya khawatir kalaupun punya,
itu Rusia nggak memberikan Iran untuk menggunakannya. Kenapa? Begitu digunakan di lapangan, ternyata ini hancur, kalah gitu ya. Nggak bakalan laku nanti jualannya seterusnya gitu. Nah, itu juga yang jadi pertimbangan. Nah, akhirnya kalau dilihat Iran itu kepepet dalam perang udara. Dia tidak punya pesawat dan ini ya, pertahanan udara yang bagus juga. Beli radar dari Cina juga sama. Terus kemudian juga masih mengandalkan pesawat F-14 Tomcat yang ada di film Top Gun-nya Tom Cruise dulu tahun 80-an. Itu yang kemarin kita lihat dihancurkan itu. Waduh, ini kok masih pakai pesawat jadul walaupun sebenarnya di zamannya itu pesawat paling canggih sebenarnya F-14 itu. Cuman dia perawatannya terlalu mahal, makanya Amerika sekarang nggak pakai itu lagi, sudah pakai ke F-18 ya yang sekarang ini. Tetapi ya disitulah kita lihat ya dalam uh, bisnis ini. Kalau dari Rusia ya saya nggak yakin kita bisa ngutang atau dapat investasi yang banyak di Konoha ini. Ya lihat aja data-data dari data-data investasi siapa negara yang paling banyak investasi. Masih negara-negara ras kuning juga. Singapura, Cina, Korea, Jepang, Korea itu yang paling banyak investasi di sini. Dari Arab nggak ada Pak Paul, sedikit lah, sedikit. Paling buat kelompoknya mereka aja paling bangun ini universitas atau tempat ibadah atau apa gitu. Tetapi kalau dalam bisnis nggak jalan. Gitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul. Iya, tadi memang niatnya mau naikkan naikkan harga, tapi terlalu muter-muter. Sebenarnya ada jalan yang praktis, nggak mau ditempuh, malah muter-muter ini si Prabowo nih caranya nih. Aduh salah sekali nih Prabowo nih ya, buang waktu atau memang sengaja ngulur waktu. Nah, itu saya nggak tahu dah ini ya, antara buang waktu atau ngulur waktu untuk untuk apa namanya untuk pencitraan bahwa dia sedang bekerja karena ulur waktu karena ini udah kolaps dan sekarang ini cuma bisa berebut aja. Menurut bilang itu sudah itu sudah siapin pasukan masukin Iran udah masuk atau dia sedang sedang kamuflase sudah ada hubungan kita nggak tahu tiba-tiba sudah ada hubungan diplomatik dengan Israel begitu ya kita nggak ngerti. Cuman kalau nggak oke kuncinya hanya Israel dengan Cina nih Prabowo. Oke deh, coba nih kasih yang lain dulu nih. Si siapa nih? Si Pak Teddy dulu nih, Pak Teddy nih. Pak Teddy mau bicara, Pak Teddy. Ya, shalom. Shalom. Aduh, Saya cuma mengamati dari diskusi ini ya. Saya nggak mau. Pertama, masalah Papua. Sebenarnya itu tidak bakal mau ide-ide kita yang bilang Rusia mau bikin pangkalan. Artinya begini, sederhana. Sebenarnya masalah Papua tinggal digeser sedikit, dia akan merdeka. Bukan mau, Pak. Sudah, Pak. Iya, nggak bisa, Pak. Tidak, enggak. Itu, Pak, kalau jujur Amerika sama dengan Australia, ya, dia cuma geser sedikit, bikin pergolakan, Papua merdeka loh. Itu yang itu, memang benar ada isu akan dibuat dari dulu, akan dibuat pangkalan. Tetapi itu ada pemikiran ditakuti oleh pemerintah Indonesia. Ya, ini Amerika kan yang menentukan sama Australia. Sedikit lagi Papua tinggal kok diselundupkanlah senjata bagi orang-orang Papua. Hampir semua rakyat Papua ini mendukung Papua merdeka. Tetapi Papua merdeka ini masih bijak dalam hal ini masih banyak gereja-gereja yang bertumbuh di sana dengan tidak menggunakan kekerasan. Sebenarnya ini Papua ini ya kalau Papua ini terjadi seperti Timor Timur, ada kepercayaan, saya bilang aja masuk karena itu ya agama Katolik lah. Udah lama merdeka ini Papua. Cuma Papua ini bersyukurlah. Ya belum masih banyak orang bijak yang mengatakan bahwa
kita nggak usah memisahkan diri dengan satu gejolak peperangan, ya, diplomasi. Nah, sekarang cerita. Kalau kita analisa siapa yang memutuskan ini? Kalau kita jujur aja, untuk menentukan Papua merdeka itu siapa? Ya tergantung sih itu. Negara Eropa, Inggris, Belanda, Amerika, sama Australia. Sekarang coba-coba, apa berani jujur aja. Kalau ada pangkalan itu jelaskan pangkalannya. Mana pangkalannya? Kan nggak pernah kita buka aja di itu nggak ada. Kecuali kita buka di Google Map di Raja Ampat itu kelihatan bagaimana di obrak-abrik alamnya. Nah, di situ dulu kita lihat. Bagi saya kita nggak bakal lah. Ya. Kalau mungkin ya saya tidak terpikir bahwa harus itu ada. Memang tidak ada pangkalan di situ. Seandainya itu ada, itu besoknya merdeka itu Papua. Papua kan sedikit lagi kan, cuman mau disorong aja itunya. Cuma Amerika bilang kayak apa ya, atau negara-negara orang-orang intelektual bilang ini sudah di pinggir jurang sedikit aja. Papua merdeka. Cuma di Indonesia itu ya buzzer-buzzer media itu menutup-nutupi, tidak mengangkat ke permukaan masalah OPM lain sebagainya. Dan itu persoalannya. Kita kan terbawa kadang-kadang di news, di berita-berita di Indonesia. Sehingga di negara kita mencoba menutup-nutupi apa yang kejadian di Papua. Tetapi di dunia luar tahu, orang-orang yang pakar itu tahu apa yang terjadi di Papua. Ini pandangan saya tentang Papua. Memang kita ikuti dari pertama ya, Masalah dia akan membuat pangkalan di situ. Nah, rencananya begitu. Sekarang kita baca dulu, umpamanya Prabowo ke Rusia tujuannya apa gitu. Kan Indonesia nggak diperhitungkan di dunia internasional. Dia tidak ada dampak signifikan dalam metode diplomat. Apa dia mau, kemampuan apa yang dia harus jual? Kalau kita jujur ya, orang-orang kita ini orang-orang pecinta bangsa contohlah. Tetapi kalau kita masuk ke dalam cara berpikir apa yang kita mau jual ke negara-negara sana, ke negara apa yang kita mau jual? Nggak ada yang kita mau jual. Teknologi apa yang kita mau jual? Atau ada dampak geografi, umpamanya ada pengaruh geopolitik di Asia. Di mana pengaruh geopolitik di Asia? Ya kan? Kalau kita analisa lagi, tapi itu ya perlu kejernihan berpikir. Umpamanya contoh, coba perbandingkan Angkatan Perang Singapura sama Indonesia, jumlah pesawat, coba buka di mana. Masih lebih kuat itu Singapura, contoh begitu. Nah, Singapura boleh dia ke Rusia, dia ada harga dia yang bisa jual, tapi Indonesia dia mau jual apa? Paling dia dijual di sana bukan teknologi, dia jual alam. Ini kita barter loh. Kita ada nikel, kita ada minyak, kita ada ini. You invest di sini loh. Nah, kalau kita jujur, umpamanya saya tanya pada sahabat-sahabatku yang apa yang Indonesia mau jual, nah, itu saya to the point apa? Baru kita argumentasi. Prabowo ke sana untuk apa? Untuk apa? Apa dia mau bilang, mari saya jadi penengah, bagaimana ada terjadi perang antara Israel? Enggak. Indonesia tidak ada dampak signifikan gitu. Orang sudah baca, negara kita aja orang jauh tahu apa yang terjadi geopolitik di dalam negara sendiri gitu. Negara kita sebenarnya rentan, tidak ada konflik, rentan terhadap perpecahan. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Atau oleh sebab itu yang selalu, tidak ada dampak. Oleh sebab itu saya cuma inginkan, kalau Prabowo negara ingin maju, ya nggak usahlah beli-beli senjata, bangun rakyat Indonesia, bangun kesejahteraan rakyat Indonesia, tingkatkan pendidikan. Bapak mau ke luar negeri belum selesai dengan negara. Kan kita lalu diskusi tentang negara kan belum selesai. Bagaimana masifnya oligarki, bagaimana penghancuran lingkungan, bagaimana korupsi. Kita sudah keluar mendagang-dagang seperti negara maju. Tapi nggak gitu. Baru di sini teman-teman. Kita ini yang sudah 60 tahun ya. Dapat pengalaman sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Umpamanya contoh lah, kita hidup dari pendidikan SD, SMP, SMA di sana sampai perguruan tinggi.
lihat perkembangan Indonesia, apa yang terjadi, nggak ada perkembangan secara signifikan. Kalau orang pribadi per pribadi memperkaya diri sendiri dan merasa dia kaya, dia akan coba membanggakan Indonesia karena dia mendapatkan fasilitas dari kekayaan itu, bukan mendapatkan fasilitas daripada apa yang ada kemajuan di negara kita. Persoalannya kan di situ. Beda kalau kita bilang Korea. Orang Korea cinta kepada Korea karena dia melihat bagaimana secara holistik negara Korea itu maju secara umum di bidang pendidikan, kesehatan rakyat. Orang pun pengusaha yang kaya di situ dia merasakan bagaimana kekayaan dia dapat daripada satu keseluruhan Korea Selatan itu. Begitu juga Jepang.